يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah." Sampai pada ayat wa minhum ummiyuna la ya'lamul kitab illa amani wa inhum illa yadhunnun. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencerca Yahudi Bani Israel yang mentahrif, membolak-balikkan ayat Taurat dan juga mencerca semua yang sejenis dengan Yahudi dari umat ini, umat Islam. Dan itulah hikmahnya. Kenapa Allah bahas tentang Bani Israel dalam kitab Al-Quran, kitabnya kaum muslimin. Dibahas tentang mereka Bani Israel dan cercaan kepada mereka dalam Al-Quran. Karena memang maknanya adalah menunjukkan jeleknya Bani Israel dan peringatan bagi kaum muslimin agar jangan mengikuti jejak-jejak mereka. Maka kata Syekhul Islam kemarin, bahwa ini cercaan bagi ahli kitab yang mentahrif, yaitu para ulamanya. Demikian pula semua orang-orang yang berilmu dari umat ini, orang-orang yang dianggap tokoh agama, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai orang yang berilmu, ulama, diperingatkan agar jangan yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, jangan seperti Bani Israel. Demikian pula kata Syekhul Islam, cercaan terhadap mereka al-ummiyun, para muqallid yang taklid kepada tokoh-tokohnya tanpa ilmu. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab illa amani wa inhum illa yadhunnun, yang hanya dengan prasangka, hanya dengan berbagai macam alasan-alasan klasik, pokoknya mereka berilmu pasti benar, padahal manusia tidak menjamin. Yang dijamin adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan lagi tentang mereka Bani Israel. Wa qalu, dan mereka berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan Bani Israel. Wa qalu, dan mereka berkata, ay Bani Israel,
menyatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, bahwa tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja. Qala attaghadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, katakan pada mereka, attakhadtum 'indallahi 'ahdan, apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah bahwa kalian enggak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari? Walan yukhlifallahu 'ahdah, dan Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Dua kemungkinan. Kalau kemungkinan yang pertama tidak mungkin, ini kemungkinan pertama adalah perjanjian dengan Allah dan itu tidak ada, berarti yang jelas kemungkinan kedua. Taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Kata Allah, bahkan siapa yang mengerjakan kejelekan-kejelekan dan meliputinya, atau dia diliputi oleh kejelekan-kejelekan, maka merekalah ashabun nar, penduduk neraka. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, merekalah penduduk surga. Hum fiha khalidun. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Kalimir Rahman, qala dzakara af'alahumul qabihah. Allah kembali menyebutkan perbuatan-perbuatan Bani Israel yang jelek. Tsumma dzakara ma hadza annahum yuzakkuna anfusahum, dan menyebutkan bersama itu bahwa mereka juga mensucikan diri-diri mereka, melakukan kejelekan, kekufuran, penyimpangan, kesesatan, plus bahwa mereka merasa bahwa diri mereka suci. Yuzakkun anfusahum, mereka mensucikan diri mereka. Wa yashhaduna laha bin najati min adzabillah, mereka mempersaksikan diri mereka dengan keselamatan, bahwa mereka akan selamat dari azab Allah. Wal fawzu bi thawabih, dan merasa mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anahum lan tamassahumun nar illa ayyaman ma'dudah, dan mereka meyakini bahwa diri-diri mereka enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ay qalilatun tu'ad, yakni sedikit dan bisa dihitung. Bil asabi', dengan jari-jari, bisa dihitung dengan jari beberapa hari. Fajama'u bainal isaati wal amn, berarti mereka mengumpulkan dua perkara besar, al-isaah, kejelekan-kejelekan, dan al-amn, merasa tenang. Demikian keadaan mereka, na'udzubillah. Adapun golongan orang-orang yang beriman, mereka mengumpulkan dua perkara yang baik, yang besar. Satu, al-ihsan, perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan saleh. Yang kedua, al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh diiringi rasa takut. Mereka tidak pernah merasa aman sampai ketika dicabut nyawanya dan dipanggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, sampai dikatakan kembalilah wahai jiwa yang tenang tentram, kembali kepada Allah dengan keridhaan, baru mereka tenang. Berarti sudah ada keputusan bahwa Allah ridha. Atau dipanggil oleh malaikat tadi dengan dikatakan alla khaufun alaikum wala antum tahzanun, kembalilah, tidak ada lagi rasa takut atas kamu dan kalian gak akan merasa sedih. Ketika ada keputusan itu baru mereka tenang. Adapun di dunia, orang-orang beriman tidak pernah merasa tenang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka selalu takut. Yang paling saleh sekalipun, Rasulullah SAW yang paling banyak doanya,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berlindung dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Demikian pula para sahabat. Bahkan mereka menyatakan, demi Allah, kalau kaki kananku sudah masuk surga, aku masih belum yakin apakah kaki kiriku akan masuk. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyatakan, sungguh demi Allah, kalau aku dalam keadaan di antara surga dan neraka dan belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala surga atau neraka, sungguh demi Allah, aku lebih baik binasa, mati, enggak surga enggak neraka sebelum ada pilihan. Karena aku khawatir ketika ada ketentuan, aku khawatir masuk neraka. Kalau disuruh mau ditentukan atau binasa saja, lebih baik aku binasa. Tidak surga, tidak neraka. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dengan sedih, dengan ketakutan beliau menyatakan, ya laitani syajaratun tu'bad. Sungguh, duhai kiranya aku itu makanan binatang ternak kemudian dikunyah. Habis. Tidak ada hisab. Gak ada surga, gak ada neraka. Karena apa ngomong begitu? Karena takut. Khawatir dihisab, masuk neraka. Tetapi haula'il yahud, haula'il kuffar, mereka bersama kejahatan tahrif, bersama kejahatan yasyaruna bi ayatillahi thamanan qalila, bersama kejahatan mereka meremehkan nabinya, bersama kejahatan mereka yaqtulunal anbiya bighairil haq, membunuh para nabi tanpa kebenaran, bersama kelakuan-kelakuan mereka yang sekian banyaknya, kejelekan-kejelekan, kekufuran-kekufuran, mereka merasa tenang dari azab Allah. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, enggak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja. Dan ini ikhwan fillah a'azakumullah, kebiasaan mereka. Ini adalah kebiasaan ahlul kitab, kebiasaan mereka yang dalam keadaan mereka mengumpulkan al-isa'ah wal amn. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa tenang, tidak takut kalau akan turun azab di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa tenang akan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala di waktu duha dan mereka dalam keadaan main-main? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari adab Allah? Tidaklah merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang akan merugi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah katakan tentang ucapan mereka yang mengandung tazkiyah, dan Allah larang dalam ayat dalam Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ihtada. Jangan kalian sucikan diri-diri kalian. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang terbimbing dengan hidayah. Karena kebiasaan mereka godaannya orang yang punya kelebihan sedikit saja, atau punya amalan soleh sedikit saja, atau mendapat taufik bisa rajin berpuasa sunnah, atau mendapat taufik bisa rajin salat dan ibadah sunnah, kemudian merasa kalau saya paling suci di dunia ini, saya paling bersih, saya paling saleh. La tuzakku anfusakum. Jangan sucikan dirimu sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jangan ikuti jejak-jejak Yahudi. Mereka bukan karena memiliki kesolehan kemudian sombong. Soleh sombong saja tidak boleh. Apalagi ma'al isa'ah, bersama mereka berbuat kejelekan-kejelekan, mereka sombong. Apa saja ucapan mereka yang yuzakuna anfusahum, ucapan Bani Israel yang mensucikan diri-diri mereka. Satu, yang sudah kita baca pada kajian yang lalu, ucapan mereka, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami anak-anak Allah, kami kekasih-kekasih Allah. Mereka merasa anak-anak Tuhan, children of God, kata mereka. Ini mensucikan diri mereka. Yang kedua, apa yang dibaca ini?
Mereka berkata lan tamassana an-nar illa ayaman ma'dudah. Apa lagi? Yang ketiga, mereka juga berkata la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka berkata, enggak akan masuk surga kecuali hudan aw nasara, Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, merasa suci, merasa bersih, merasa ahli jannah, merasa akan diampuni dosanya, merasa akan selamat dari dosa-dosa, ma'al isa'ah, bersama kejelekan mereka yang sekian banyaknya. Maka Allah katakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, berikan bukti-buktinya kalau kalian jujur. Satu saja tes buat mereka jujur atau tidak jujur. Kalau memang mereka ahli jannah, kalau mereka adalah golongan yang tidak akan disentuh api neraka, maka hendaklah mereka berharap mati. Fatamannaul mauta in kuntum sadiqin, berharaplah mati kalau kalian jujur. Orang yang merasa pasti masuk surga pengen cepat, iya toh? Orang yang merasa akan masuk dalam jannah pengen disegerakan. Ini pengen mati dalam keadaan baik kemudian masuk jannah. Sebagaimana para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan syahid dalam jihad fisabilillah. Mengapa demikian? Karena dikabarkan oleh Nabi yang terbunuh dalam jihad ini akan masuk jannah. Mereka berlomba-lomba. Dan ketika mereka tertusuk dengan tombak atau panah, mereka menyatakan fuztu wa rabbil ka'bah. Fuztu wa rabbil ka'bah, aku menang demi rabbil ka'bah. Menang apa? Dia terbunuh, kok menyatakan fuztu? Fauzan 'azima. Kemenangan besar adalah mendapatkan jannah. Seorang tukang kayu dalam jihad, ke jihad dia ikut. Ketika ada jeda-jeda jihad, diantarkan hak dia dari ghanimah. Ini hakmu dari pampasan perang. Apa ini? Ini hakmu dari pampasan perang. Untuk apa? Demi Allah, saya berperang bukan untuk ini, tetapi agar pelipis saya ini terkena panah dan aku masuk surga. Kata Nabi, akan dia dapatkan in sadaq. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dia jujur dari hatinya, akan dapat. Ternyata ketika perang berkecamuk kembali, ketika perang dimulai kembali, dia berangkat lagi berperang dan persis terkena panah di pelipisnya dan meninggal syahid. Dan Nabi persaksikan kalau dia syahid. Ini wajar kalau mereka itu orang-orang yang mukminin, karena mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan syahid, untuk mendapatkan kematian yang syar'i, kematian yang dipersaksikan, kematian yang mulia, yaitu dalam jihad fisabilillah. Tetapi Yahud kebalikannya, ajbadun nas, yang paling penakut dalam perang, paling takut mati. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka justru yang paling takut kematian. Karena apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa, kekufuran-kekufuran, penyimpangan, kesesatan, memutarbalikkan ayat, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, merubah, mengganti, menambahi. Fala yatamannawhu abada, maka mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Dan kalau perang, mereka yang paling penakut. Apa kata Allah? La yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Kalau memerangi kalian, tidak memerangi kalian illa, kecuali di benteng-benteng mereka atau di balik-balik tembok, penakut, pengecut. Itu mereka, Bani Israel. Tapi kalau kalian merasa kalian ahli jannah, walan tamassana an-nar illa ayaman ma'dudat, fatamannaul maut. Berharaplah mati, mesti kalian semangat dalam jihad, dalam perang. Tapi mereka justru pengecut dan penakut. Mereka lebih rela untuk direndahkan daripada perang. Sebagaimana diusirnya Yahudi yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Keluar mereka, membawa barang-barang mereka, membawa panci mereka, membawa pintu-pintu mereka, membawa kusen pintu mereka, mereka tetel, mereka bawa. Memalukan sekali. Ini khairullahazakumullah keadaan mereka. Qala
Walamma kana hadha mujarrad da'wa, karena ucapan tersebut hanya pengakuan saja, yuzakuna anfusahum, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya, qul lahum ya ayyuhar rasul, katakan pada mereka wahai rasul, attaqadtum indallahi ahda, kamu mengatakan enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja, apakah kau punya perjanjian? Ay bil imani bihi wa bi rusulihi wa bi ta'atihi, apakah engkau punya ahad? Apa perjanjiannya? Ahadnya dengan iman, dengan mengikuti rasul-rasulnya, dengan ketaatan. Wajar kalau mereka berkata, kami enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Kenapa? Saya sudah memberikan atau sudah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Aku sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Aku sudah meninggalkan yang haram-haram. Aku sudah meninggalkan semua yang jelek-jelek dan mengerjakan yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Aku mengikuti jalan sunnah. Kemudian berharap selamat dari api neraka. Wajar. Tapi kalian, wahai Yahud, attakhadtum indallahi ahda, apakah kalian punya perjanjian itu? Fahadzal wa'ad al-mujib lin-najah aw li-najati sahibihi alladhi la yataghayyar wa la yatabaddal. Itulah perjanjian dengan Allah. Kalau kamu mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka itu Allah janji akan masuk jannah. Siapa yang mentaati perintahnya dan siapa yang meninggalkan apa yang dilarangnya, maka dia akan masuk surga. Ini perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Falan yukhlifallahu ahdahu, dan Allah enggak akan menyelisih janjinya. La yataghayyar wa la yatabaddal. Perjanjian ini tidak berubah, tidak diganti, tetap. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah seorang yang beriman masuk surga, seorang yang kafir masuk neraka. Seorang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya akan masuk surga, dan siapa yang menyelisihi dan menentang Allah dan Rasulnya akan masuk neraka. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau kemungkinan kedua, kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Fa akhbara ta'ala anna sidqa da'wahum mutawaqqifatun 'ala ahadi hadainil amrayn. Maka Allah menghabarkan subhanahu wa ta'ala bahwa kebenaran ucapan mereka itu tergantung pada salah satu dari dua perkara. Kebenaran ucapan mereka enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari, itu tergantung pada dua perkara. Alladaini la salisa lahuma. Dua perkara yang tidak ada yang ketiganya. Hanya dua kemungkinan saja. Kalau enggak ini, berarti itu. Kalau enggak itu, berarti ini. Fa akhbara ta'ala, maka Allah kabarkan dua perkara tadi. Anna sidqa da'wahum mutawaqqifatun ala ahad hadal amrayn. Imma an yakuna qad ittakhadhu 'indallahi 'ahda. Kemungkinan pertama, kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah. Telah mengikuti apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan, ketakwaan, ketaatan, mengikuti nabinya, mengikuti rasulnya. Fatakun da'wahum sahihah. Maka pengakuan engkau atau pengakuan kalian sahih, bisa dibenarkan karena kalian punya janji. Kalian punya sesuatu yang sudah ada perjanjian dengan Allah. Aku sudah beramal saleh, sudah beriman. Wa imma, kalau kemungkinan pertama tidak ada, maka mesti kemungkinan kedua, tidak ada kemungkinan ketiga. Mahwa imma an yakunu mutaqawwilin alaihi fatakunu kadhibah. Kemungkinan kedua berarti kalian dusta, mutaqawwil, dusta. Fatakun kadhibah berarti ucapannya adalah kedustaan. Fayakunu ablagh li khizyihim wa adabihim. Kalau berdusta atas nama Allah, berarti mereka justru akan mendapatkan azab yang menghinakan. Justru akan lebih tegas lagi, mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Ablagh li khizyihim, lebih tinggi lagi kemungkinannya bahwa mereka akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Wa qad ulima min halihim annahum lam yattakhidhu 'indallahi ahda. Dan sudah diketahui bersama dari keadaan mereka bahwa mereka tidak pernah mengambil perjanjian dengan Allah.
Maksudnya tidak pernah mengikuti apa yang dijanjikan kepada Allah. Bahkan ketika diangkat perjanjiannya dengan ancaman diangkatnya bukit Tur, diangkatnya gunung di atas mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan pada kalian dengan kekuatan, dengan ketaatan, dengan istiqamah. Ternyata apa kata Allah? Tsumma tawallaitum anhu. Kemudian kalian berpaling, menyelisihi perjanjian. Itu urifa min halihim. Ulima min halihim. Annahum lam yattakhidhu 'indallahi 'ahda. Mereka tidak pernah menuruti apa yang sudah diperjanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Litakdzibihim katsiran minal anbiya. Karena mereka banyak mendustakan para nabi, termasuk nabi terakhir, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka yaqtuluna al-anbiya, bahkan membunuh para nabi. Hatta wasalat bihimul hal ila an qatalu ta'ifatan minhum. Sampai mencapai puncaknya keadaan mereka, yaitu membunuh sebagian nabi-nabi tersebut. Walinukulihim an ta'atillah. Dan juga sangat jelas bagaimana mereka menentang, tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma atainakum. La, kata mereka. Khudhu ma atainakum. La, kami enggak mau. Katakan sami'na wa ata'na. Enggak. Sami'na wa asaina. Astagfirullah. Mana kaum yang seperti itu? Kurang ajarnya kepada nabinya. Ucapkan sami'na wa ata'na, mereka katakan sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami enggak mau. Kami dengar, tapi kami menyelisihi. Ini barakallahu fiikum adalah kekurangan ajaran mereka. Maka berarti mereka tidak memiliki kemungkinan pertama. At-takhadtum 'indallahi 'ahda. Mereka tidak memiliki. Fata'ayyana, kalau sudah jelas naqdihimul mawathiq, mereka menyelisihi perjanjian-perjanjian dengan Allah. Fata'ayyana bidzalika annahum mutaqawwilun. Maka sangat jelas bahwa mereka itu para pendusta yang membikin-bikin ucapan, mukhtaliqun, yang membikin-bikin ucapan. Khalaqa qawlan mukhtaliqun. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kata Allah, kalau taqawwala alaina, kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku ambil dengan tangan kananku dan aku potong urat lehernya, aku bunuh dia. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang amin, yang jujur, terpercaya. Karena Allah ancamkan dengan ancaman tadi, maknanya lihatlah, beliau masih hidup sampai sempurna agama, artinya beliau tidak dusta. Kalau dusta, law taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ini kalimat taqawwala, walau taqawwala, artinya berdusta atas nama Allah. Adapun Yahud, na'udzubillah, mutaqawwilun. Mereka justru para pendusta, mengadakan ucapan-ucapan, membuat ucapan-ucapan dan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Yaktubuna al-kitaba bi aydihim wa yaquluna huwa min indillah. Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Qailuna alaihi ma la ya'lamun. Mereka berbicara tanpa ilmu sama sekali, tanpa hujjah, tanpa dalil. Wal qawlu alaihi bila ilmin min a'zamil muharramat wa asna'il qabihat. Adapun ucapan atas nama Allah tanpa ilmu itu merupakan sebesar-besar keharaman dan sejelek-jelek kejelekan. Na'udzubillah. Tsumma dzakara ta'ala hukman 'amman likulli ahad. Kemudian Allah sampaikan hukum yang umum mencakup seluruh umat. Apa itu hukumnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Siapa yang berbuat kejelekan-kejelekan dan diliputi dengan segala kejelekan atau diliputi dengan kejelekan-kejelekan, maka dialah ashabun nar, dia penduduk neraka, kekal di dalamnya. Sedangkan orang yang beriman dan beramal saleh di ahli jannah, kekal dalamnya. Ini sudah keputusan. Apakah Bani Israel ataupun kaum muslimin ataupun Nasrani, kalau mereka beriman, beramal saleh, akan masuk jannah.
Kalau mereka kufur, maka mereka akan masuk neraka. Disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Hukum amnya, yadkhul bihi Bani Israil. Karena am, hukumnya secara umum mencakup semua ummah, yakni termasuk di dalamnya Bani Israil. Wa huwal hukmul ladzi la hukma ghairuhu, dan ini hukum yang tidak ada hukum lain kecuali ini. Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. La amanihim wa da'awihim bisifat al-halikin wan najin. Bukan dengan angan-angan mereka, bukan dengan pengakuan-pengakuan, tapi ini langsung dari Allah dengan tegas dan jelas. Siapa sifatnya orang-orang yang halikin dan siapa sifat-sifat orang yang najin. Halikin yang binasa, najin yang selamat. Faqala, maka Allah katakan, bala ay laisal amr kama dzakartum. Maknanya bala, bahkan ini ada kandungan bantahan. Bala, bahkan, yakni apa yang kalian ucapkan itu pengakuan. Tilka amaniyukum, itu hanya amani kalian, angan-angan kalian. Bahkan yang sebenarnya adalah, baru disebutkan yang berikutnya. Jadi kalimat bala, kata Syekh Sa'di rahimahullah, maknanya laisal amr kama dzakartum. Keadaannya tidak seperti yang kalian ucapkan. Keadaannya tidak seperti yang kalian katakan. Itu hanya pengakuan kalian. Fa innahu qaulun la haqiqata lahu. Karena ucapan kalian itu tidak ada hakikatnya sama sekali dan tidak terbukti. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai, dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khaybar diberi hadiah daging bakar oleh Yahudi. Seorang wanita dari Yahudi. Nabi mencicip sedikit kemudian dikasihkan kepada yang lain. Maka dipanggil semua orang-orang Yahudi dan ditanya tentang mereka. Man abukum? Siapa bapak kalian? Nenek moyang kalian? Mereka sebut fulan. Kata Nabi, kadzabtum, kalian berdusta. Bapak kalian adalah fulan. Kaget mereka. Kok justru Nabi lebih tahu dari mereka sendiri? Aku akan tanya kalian, dan kalian jawab dengan jujur. Kalau kalian dusta, kami akan tahu bahwa kalian berdusta. Mereka menjawab, kami akan jawab dengan jujur, dan kami tidak akan berdusta, karena engkau akan tahu sebagaimana engkau tahu bapak kami. Baik. Man ahlun nar? Siapa penduduk neraka? Bagaimana mereka jawab? Kalau mereka berdusta, mesti akan tahu Nabi ini. Karena hati kecil mereka yakin ini Nabi. Kalau nggak berdusta, ya menjatuhkan mereka sendiri. Karena mereka penduduk neraka. Lihat apa jawabannya? Dikaburkan. Ya memang kami termasuk penduduk neraka, kata mereka. Tapi kami akan masuk neraka beberapa hari saja. Setelah itu akan diganti dengan kaum yang lain. Dari jawabnya politikus yang sudah yakin bahwa Nabi akan tahu kedustaannya. Nakun fiha, kami akan masuk di dalamnya, tapi kami beberapa hari saja. Maka turun ayat tadi bahwa mereka berkata, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Enggak menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja. Kata Nabi, ikhsa'u fiha. Hendaklah kalian terus di dalamnya dengan sengsara dan kami enggak akan menggantikan kalian. Karena mereka mengatakan akan diganti oleh kalian. Tidak, kalian terus di dalamnya, kami enggak akan menggantikan kalian. Aku tanya pada kalian dengan pertanyaan. Hendaklah kalian jawab dengan jujur. Apa yang ketiga? Baru berbicara tentang daging tadi. Apakah kalian letakkan dalam daging yang kalian berikan itu racun? Sudah tidak bisa mengelak. Sudah pertama ketahuan dustanya, kedua juga ketahuan dustanya. Sekarang yang ketiga. Apakah kalian berikan racun? Naam, kata mereka. Iya, kami berikan racun di dalamnya. Limana? Untuk apa kalian lakukan itu? Kami hanya nguji engkau. Kalau engkau memang Nabi, engkau enggak akan disentuh kejelekan sedikit pun. Kalau engkau bukan Nabi, nastarih minka, kami akan bisa beristirahat darimu. Alasan. Walau mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka tahu seperti mereka kenali anak-anak mereka sendiri.
Tetapi sebagai alasan mereka katakan, kami hanya ngetes saja. In kunta kadiban, kalau engkau berdusta, nastarih minka, kami akan istirahat darimu. Kamu sudah mati, kami istirahat. Sudah nggak digoda lagi dengan para pendusta, katanya. Astagfirullah. Kalau engkau jujur, racun kami nggak akan membuat madarat buat seorang nabi. Na'am, Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW. Tetapi namanya nabi tetap manusia. Dibunuh ya terbunuh. Tetapi mereka na'udzubillah selalu membuat berbagai macam makar-makar. Kaum muslimin yang saya hormati. Setelah itu Allah katakan dengan ayat ini bahwasanya keputusannya, kalau seorang yang baik, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka ahli surga. Dan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka akan masuk neraka. Man kasaba sayyi'atan, siapa yang mengerjakan sebuah kejelekan dengan nakirah fi siyaq syart, dalam siyak syart, fa ya'ummu syirk fama dunahu, maka kejelekan tadi mencakup kesyirikan, mencakup yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Wal muradu bihi hahuna asyirik, dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sebab kalau dosa-dosa yang bukan syirik diiringi dengan keimanan tauhid, maka dosa-dosa tadi bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni yang selain itu kalau Allah kehendaki. Berarti yang selain syirik bisa diampuni. Berarti ikhwan ibn a'azakullah, jelas yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Apa dalilnya? Bidalil qauluhu wa ahatat bihi khati'atuhu. Bidalil, dengan dalil ucapan berikutnya. Dan kesalahannya itu meliputi mereka. Ahatat bihi khati'atuhu. Atau ahatat dari kata hutta, menghapuskan segala kebaikannya. Ahatat bi'amiliha, akan meliputi dia dan akan mengalahkan semua kebaikan-kebaikannya. Falam tada' lahu manfadzan, maknanya meliputi tidak tersisa satu jalan keluar pun. Manfad, jalan selamat. Lam tada', tidak meninggalkan satu jalan keluar pun. Wa hadza la yakunu illa syirk, dosa yang tidak meninggalkan pada pelakunya jalan selamat sedikit pun adalah dosa syirik akbar, kada lain. Yang ahatat bihi atau bisahibihi, yang meliputi pelakunya dan gak akan meninggalkan sedikit pun jalan selamat, adalah dosa syirik, la ghair, tidak ada yang lain, yakni kekafiran-kekafiran. Fa inna man ma'ahul iman la tuhitu bihi khati'atuhu, karena orang yang masih memiliki keimanan, maka kesalahannya, dosa-dosanya gak akan bisa mengalahkannya, gak akan bisa meliputinya, masih tetap memberikan jalan keluar karena punya iman. Iya toh? Kalau dia punya iman, punya tauhid, masih punya jalan selamat. Tetapi kalau dosanya ahatat bihi lam tada' manfadzan, tidak meninggalkan satu manfad pun, berarti ini dosa kufur, kekafiran, kesyirikan, sehingga imannya hilang, gugur. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka penduduk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dalil berikutnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena dosa-dosa yang lain, walaupun terancam dengan ancaman azab, tidak mengekalkan pelakunya kalau bukan kesyirikan dan kekafiran. Wa qad ihtajja bihal khawarij ala kufri sahibil ma'siyah wa hiya hujjatun alaihim kama tara fa innaha zahiratun fi syirk. Ayat ini dijadikan alasan oleh kaum khawarij, kaum sempalan, kaum reaksioner yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Berdalil dengan ini, bukankah Allah berfirman, man kasaba sayyi'atan, siapa yang melakukan satu kejahatan saja, maka dia akan masuk neraka, kekal dalamnya selama-lamanya. Apakah jadi hujah buat mereka? La wallah, tidak, demi Allah, hujjah alaihim, bukan hujjah untuk mereka, tapi hujjah yang menyalahkan mereka.
Kenapa mereka tidak baca dengan lengkap? Kenapa mereka tidak baca dengan tegas dan jelas ayat atau kalimat berikutnya? Wa ahatat, yaitu kalimat wa ahatat bihi khati'atuhu. Ini hujjah alaihim, membantah Khawarij. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang meliputi pelakunya, nggak akan ada jalan keluar lagi. Yang tidak meninggalkan manfaat, tidak meninggalkan jalan keluar sedikit pun. Dan sayyi'ah yang seperti itu adalah kesyirikan, kekufuran. Maka ya khonibina azakumullah, mereka tidak punya hujjah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hiya hujjatun alaihim kama tara. Dan ini hujjah yang menyalahkan mereka sebagaimana kau lihat. Fa innaha dhahiratun fi syirk, karena itu sangat jelas tentang kesyirikan. Wa hakadha kullu mubtilin yahtajju bi ayatin aw hadisin sahihin ala qawlihi al-batil fala budda an yakuna fiha tajbihi hujjatun alaih. Demikianlah semua kelompok mubtil, semua orang-orang yang ahli batil, kelompok sesat, kalau berdalil dengan satu ayat atau berdalil dengan hadis yang sahih untuk membenarkan kebatilannya, selalu ayat yang mereka jadikan sebagai dalil justru menyalahkan mereka sendiri. Selalu hadis yang mereka pakai untuk mendukung mereka ternyata menyalahkan mereka. Hanya saja mereka tidak jeli melihatnya. Hanya saja mereka jahil, tidak memahaminya. Atau mutajahil karena hawa. Fala budda an yakuna fihi ma ihtajja bihi hujjatun alaih. Maka mesti ada pada dalil yang mereka pakai jadi hujjah, mesti ada di sana bantahan buat mereka. Dalil yang mereka pakai ada bantahan buat mereka sendiri. Itu kebodohan mereka. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata Khawarij. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalian mengkafirkan kaum muslimin, berhukum dengan hukum siapa? Kena sendiri mereka. Sebab disebutkan dalam ayat-ayat yang sangat jelas bahwa kalau mereka dalam keadaan masih memiliki iman dan menegakkan salat, mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, biarkan mereka. Atau dalam ayat lain disebutkan faulaika minkum, itu golongan kalian. Atau dalam ayat lain disebutkan bahwa mereka adalah ikhwanukum fid din, beriman, beramal saleh, salat dan zakat, maka itu saudara kalian. Artinya bukan kufar, tetapi mereka mengkafirkan. Hukum siapa itu? Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Justru kalian yang berhukum tidak dengan hukum Allah, menghukumi kafir pada kaum muslimin, menghukumi halal darahnya pada kaum muslimin, menghukumi taghut pada orang yang masih salat, masih puasa, masih zakat. Alhamdulillah, hujjah mereka justru menjadi hujjah atas mereka yang menyalahkan mereka. Walladzina amanu wa amilus salihat. Amanu, yani amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Apa lagi? Masih tersisa satu. Wal qadri khairihi wa syarrihi. Wal qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Beriman pada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, beriman kepada qada wal qadar khairihi wa syarrihi, rukun iman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Yani la takunul a'mal salihan illa bi syartain. Amal saleh adalah amal yang padanya ada dua syarat. Tidak dikatakan saleh kecuali kalau padanya ada dua syarat. La takunul a'mal salihatan, tidaklah amalan-amalan dikatakan saleh illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillah. Yang pertama harus ikhlas untuk Allah. Itu amal saleh. Syarat pertamanya ikhlas. Kalau tidak untuk Allah, maka tidak saleh. Ikhlas untuk Allah, ini baru satu syarat. Syarat kedua, muttabi'an biha sunnata rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hendaklah amalannya mencocoki sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau umat Islam mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu. Kalau mereka Yahudi sebelum datangnya Nabi kita, sebelum datangnya Nabi terakhir, maka mereka harus mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain.
Fahasilu hatainil ayatain. Maka kesimpulan dua ayat ini adalah anna ahlan najah wal fawz hum ahlul imani wal amal salih. Bahwa golongan yang akan selamat dan yang akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan jannah adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wal halikun, dan yang akan binasa dan ahlun nar adalah al musyrikuna bihi, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan-kesyirikan. Al kafirun, yang kafir menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini khairan a'azakumullah, hukum dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel dan untuk kaum muslimin seluruhnya, bahwa siapa yang beriman dan beramal saleh akan masuk jannah, kekal dalamnya selama-lamanya, dan siapa yang kufur, syirik, menentang Allah dan rasulnya, dia akan masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya. Nasallahu taufiq wal afiyah. Sallallahu sehat hidayah wa rahmah. Wa nallahu ta'ala an yataqabbal ibadatana wa tauhidana wa siyamana wa qiyamana. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Zia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. الحج أشهر معلومات فمن